Puan selalu dilibatkan dalam berbagai acara. Itu dia teman-teman. Gimana Bu? Bisa ulangi? Ipun akan riba. Ada dana insya Allah ada. Seandainya kincir angin itu berdiri di lampu ini, mungkin kami kepanasan. Dengan disahkannya kanun mukim, saya berharap mukim adanya rumah aman untuk perempuan. Makanya dari dulu orang nggak bikin, kalau ke gunung tuh jalannya mungkin jalan setapak. Kenapa? Biar pencuri nggak bisa lewat. Dang dung tang gedang dang dang daga dum gedam dam dam tung tang daga dum daga dung tung wow 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 wow. Pro Justisia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast Pro Justisia pada segmen kali ini, Free Voice tentunya. Nah, teman-teman pemirsa semuanya yang di rumah yang menyaksikan podcast pada kesempatan kali ini, nah, kita akan kembali membahas tentang kanun, tentang masyarakat adat. Nah, sebelumnya kita membahas dengan perspektif anak muda nih teman-teman. Nah, kali ini ada hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena kali ini kita akan mendengar perspektif dari ibu-ibu, perempuan, masyarakat adat yang terlibat langsung nih dalam, tentunya teman-teman bertanya-tanya nih kan, masyarakat adat yang mana? Nah, tentunya adalah sama seperti segmen sebelumnya, yaitu di Lampu. Nah, teman-teman sekalian, khususnya masyarakat Aceh yang biasanya ya kalau liburan itu Sabtu, Minggu, atau hari-hari weekend ya, pasti berliburan itu ke pantai. Nah, pantai yang dimaksud itu adalah Lampu, Lunga, dan sekitarnya. Tentu selain keindahan pantai yang disajikan ataupun ya wisata-wisata lain, kita pasti menyaksikan bagaimana keindahan alam seperti pegunungan, sawah, dan bahkan laut tentunya. Keindahan itu, teman-teman, dirawat dan dijaga sangat baik oleh masyarakat tersebut, yaitu masyarakat di Lampu itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas lebih mendalam, kita ingin mengetahui pengetahuan baru ya tentang keterlibatan perempuan, ibu-ibu di Lampu. Nah, selamat datang dan kita say hello dulu kepada Bu Kartini. Selamat datang Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, dan satu lagi kita juga kedatangan tokoh masyarakat Lampu juga, yaitu Ibu Maifa. Apa kabar Bu? Assalamualaikum, kabar baik. Baik Bu ya. Oke Bu, sekarang kesibukannya apa aja nih? Kita mulai dari Bu Anita dulu lah. Oh Bu Kartini, sorry. Karena Anita Kartini. Oke, Kartini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Kartini Awi. Awi itu adalah bukan gelar ya. Nama orang tua saya, Abdul Wahab. Saya tinggal di Lampu, tepatnya di Menasah Masjid Lampu. Ya, kegiatan sehari-hari saya kebetulan bekerja di kantor urusan agama Lunga. KUA Lunga. Di KUA Lunga. Ya. Berarti memang sudah bekerja di KUA ya? Ya, sebelumnya saya jadi penyuluh agama di KUA, tapi sekarang saya jadi operatornya di situ. Oke. Ya. Nah, kalau Ibu Maifa, sekarang kegiatannya apa, kesibukannya gitu? Saya tinggal di Menasah Lambaru. Kegiatan sehari-hari saya bekerja di lembaga namanya JKMA. JKMA itu Jaringan Komunitas Masyarakat Adat. Tapi saya khusus konsen untuk isu perempuannya. Wah, ini menarik nih, isu perempuan. Nah, seperti kita bahas tadi Pak ya, isu perempuan nih, karena isu perempuan tentunya merawat dan menjaga alam, kemudian ya merawat tata struktur, kemudian konflik, juga keterlibatan perempuan itu sangat krusial. Betul Bu? Betul sekali ya. Nah, tentunya pertanyaan pertama itu adalah kita kembali lagi soal merawat alam. Nah, bagaimana ibu-ibu di sini, mungkin ibu-ibu di sini sebagai perwakilan mereka Bu ya, memanfaatkan sumber daya alam di sini.
ya apakah perempuan masyarakat ibu-ibu di sini ya menjaga atau bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di sini? Silakan Bu Eva dulu. Kalau untuk di Lampung pasca tsunami, kalau kalau pra tsunami saya nggak tahu karena saya tinggal di Lampung pasca tsunami, gitu kan. Pasca tsunami, setahu saya perempuan-perempuan sini rata-rata tuh bekerjanya di pantai. Kalau pra tsunami, ada sebagian orang bilang ada perempuan nelayan dan tanda kutip, saya nggak tahu apa. Karena nelayan itu kan nggak mesti cari ikan ya, gitu kan. Ada yang ke gunung itu pra tsunami, gitu. Ada yang ke sawah, gitu kan. Itu aktivitas di gunung, di sawah tuh ya sebagai petani ya. Kalau ke sawah sebagai petani, kalau ke gunung mungkin mereka ada pohon-pohon yang tanaman jangka panjang, seperti cengkeh, durian, gitu kan. Mereka kan bantu suami. Tsunami, saya melihatnya perempuan-perempuan di Lampung rata-rata itu menjadi istilah kita bilang jualan ya di pantai. Itu yang setahu saya. Dagang. Berdagang ya Bu ya. Berdagang. Mungkin Bu Kartini bisa menambah karena mereka kan asolo istilahnya ya. Tapi Ibu asal juga? Enggak. Saya pendatang. Kebetulan suami saya orang sini. Oke. Silakan Bu. Sebenarnya saya sama dengan Bu Maifa. Saya bukan Asolo di sini, tapi saya orang Luknga, tapi nggak beda jauh juga dengan Lampung. Jadi selain saya bekerja di KUA Luknga, juga saya sehari-harinya dulu sebelum saya bekerja saya menjadi petani, ibu tani lah, Bu Tani. Saya bekerja di sawah, saya menanam padi, ya, sampai menghasilkan padi kayak gitu. Kemudian saya juga ada ke gunung karena suami saya memang seorang pekebun, ya. Juga pergi ke gunung. Di sana kami ada tanam cengkeh, ada tanam durian. Selain saya waktu panen durian, sekali-kali ada juga saya membersihkan lahan. Bantu suami. Nah, kemudian kita akan melihat soal adat. Keterlibatan perempuan dalam proses adat, kegiatan masyarakat ya tentunya ya. Di Lampung sendiri, di Mukim Lampung sendiri, apakah ada rutinitas kegiatan adat mingguan misalkan ataupun bulanan bahkan tahunan gitu? Mungkin mulai dari Ibu Kartini dulu. Ada, apalagi setelah tsunami, itu tiap tahun ada yang namanya kenduri. Kenduri tsunami itu ada, nanti ada baca yasin, kan ya, ada yasinan. Itu di perempuan dilibatkan dalam hal konsumsinya. Bikin kue, bungkus nasi. Juga kalau masalah yang masak kuah belangong tuh, itu khususnya orang laki-laki. Yang tentunya perempuan selalu dilibatkan dalam berbagai acara. Ini yang menarik teman-teman. Jadi perempuan itu dilibatkan dalam segala acara apapun itu. Dan inti yang kedua adalah tiap tahun akan riba. Tiap tahun itu ada. Insya Allah ada. Dan itu terbuka untuk umum, untuk masyarakat siapapun bisa datang. Yang sudah kayak gitu. Itu mungkin juga masalah dana nanti. Kalau ada dana, insya Allah ada. Bahkan masyarakat dari luar yang merasa orang Lampung, bahkan mungkin ada kerabat di sini, selain mereka itu bertakziah kepada almarhum nanti, ya mereka berdoa. Ya, gitu. Betul. Dan yang menariknya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca dan melihat di suatu media bahwa masyarakat Lampung ini melaksanakan kenduri Sri Musim. Iya. Begitu Bu ya. Sebenarnya Sri Musim itu apa sih Bu? Atau siapa menjawab? Sri Musim itu kalau nggak salah saya ya. Makanya ada lapangan bola tuh namanya Sri Musim. Lapangan bola di mana? Itu di apa tuh nama? Itu bekas memang bandara tuh. Bukan, yang sana dekat Golof. Dekat Golof itu ada namanya lapangan bola Sri Musim. Ada musim sawah. Ada musim
apa tuh namanya? Gunungan, naik gunung. Oh, oke, naik gunung. Ya. Ada musim laut. Melaut. Melaut. Oke. Itu Sri Musim. Dan itu sudah sejak lama berarti Dari Sri sejak Musim. lama. Turun temurun ya. Ya. Dan itu ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang sebenarnya tidak tertulis ya. Mungkin kayak gini, kalau orang melaut itu namanya dulu musim barat. Oh. Musim ombak besar. Kebetulan ayah saya juga nelayan. Oh. Mereka itu memanfaatkan waktu untuk ke gunung. Ya. Di waktu yang sama. Kalau sekarang musimnya nggak teratur. Dulu kalau masalah musim sangat teratur. Dan ibu terlibat dalam mengikuti ayah untuk berlaut. Iya, bukan melaut. Saya kalau dulu, kalau memang nggak bisa sekali, kalau orang Lok ngasih itu bikin perahu yang rusak, itu dimanfaatkan waktu itu. Tetapi kalau khusus orang Lampu, kalau nggak bisa melaut, nggak bisa pergi melaut, mereka itu musimnya ke gunung. Berarti ada pilihan ya? Ada masa-masanya. Nanti ada bulan apa udah turun ke sawah lagi. Bulan 9 mereka misalnya turun ke sawah. Itu mereka di sawah. Kalau alhamdulillah di Lampu ini menurut saya alamnya sangat bersahabat dengan masyarakatnya. Dan masyarakat itu sangat bijak memanfaatkan alam. Itu dia teman-teman. Gimana Bu? Bisa ulangi? Karena menarik sih tagline itu adalah alam. Dan merawat alam itu suatu kata kunci yang sangat sakral saya rasa. Karena alam itu banyak sekali ya di Indonesia ya. Kita bisa melihat banyak keindahan alam di bagian timur, tengah, selatan. Tapi siapa dan bagaimana merawat itu yang berbeda-beda. Saya mungkin nambah untuk masalah Sri Musim. Kenapa Lampu akhirnya menjadi itu tanah hulayat? Sri Musim itu berarti kan udah turun-temurun tuh. Seandainya saya bang, jadi itu hak patentnya Lampu itu memang tanah adat gitu. Dengan kata-kata Sri Musim. Kalau saya membacanya kan seperti itu. Iya. Oh, oke. Itu aja. Okay. Enggak, cuman saya tadi agak berbeda dengan ya silakan Kak Bapak. Ini menarik nih. Masalah adat terkait dengan ritual adat, kita mungkin ada kenduri belang kan Kak, ada kenduri belang. Yang itu setiap tahun kita Maulid lagi. Maulid kenduri belang itu setiap tahun. Saat ini aja di Menasalam Baru hari ini kenduri belang gitu kan. Hari ini kenduri belang. Ya, itu di Menasalam Baru. Udah gitu kita ada bulan Muharram tuh ada Asyura. Itu kan bagian dari adat. Ya, ada dua, oke. Cuman saya nggak setuju, maaf. Perempuan itu lagi-lagi di ranah domestik gitu. Masa urusannya perempuan gitu kan. Konsumsi perempuan aja. Khusus perempuan itu untuk domestiknya. Sementara kalau untuk pengambil kebijakan memang itu laki-laki. Tapi seharusnya perempuan terlibat. Karena kita kan lagi ada 30% keterlibatan perempuan gitu kan. Itu jelas di kanun gitu kan. Cuman saya melihatnya di Lampu kok emang bisa kan? Ya, nggak apa-apa, silakan. Saya di Lampu perempuan itu betul-betul dilibatkan hanya di ranah domestik gitu. Oke, berarti dalam struktural misalkan struktural perangkat desa itu tidak dilibatkan. Ada. Tuhaput ada perempuan. Tapi apa hanya sekedar nama itu? Apa betul-betul berfungsi gitu? Itu saya nggak tahu karena saya tidak terlibat di situ kan. Oke, udah. Terima kasih Bu. Ini sangat menarik ya. Jadi kita ada dua pandangan yang berbeda, tapi satu maksud yang sama. Yang sama adalah bagaimana menjaga alam. Tentunya seperti yang saya bilang di awal bahwa keterlibatan perempuan itu sangat penting bahkan. Ya. Dan saya juga setuju ya, keterlibatan perempuan itu bukan hanya di soal konsumsi. Kemudian hanya di soal buku-buku nasi, tapi suara perempuan itu sangat menentukan. Bahkan kita sehat pun atas didikan dari seorang ibu, betul ya? Itu sangat, saya rasa semua orang sepakat soal itu. Karena bagaimanapun ketika seorang ibu sehat,
Satu keluarga Semuanya saja sehat. sehat. Ya. Nah, Tentara juga sehat. Gara-gara ibu sehat. ya. Ibu aja ibu pertiwi ya. Ya. Oke, kemudian jadi menarik lagi adalah tentang bagaimana keterlibatan perempuan ini, ibu-ibu ini dalam menjaga hutan adat. Apakah ada nih suatu gerakan suatu waktu ibu-ibu ini berkumpul, yuk kita amankan, yuk kita merawat, kita bikin upacara nih di hutan-hutan ataupun di daerah-daerah ritual gitu. Yang intinya adalah untuk menjaga bahwasanya ini hutan adat kita. Mungkin saya bisa bercerita sedikit yang isu-isu masalah Lampu U menjadi hutan lindung, ya kan? Jadi ada beberapa ibu-ibu yang datang ke rumah saya gitu, membantu bagaimana supaya dicabut izin hutan lindung di Lampu U, gitu kan? Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena izinnya langsung dari kementerian gitu. SK-nya SK kementerian. Jadi ibu tuh langsung bagaimana Kak Meva kita advokasi, kita cabut izin hutan lindung. Karena itu sebenarnya bukan hutan lindung, tapi tanah masyarakat. Masyarakat itu bertani di situ. Tanpa dilindungi juga masyarakat tetap akan melindungi hutan tersebut. Dengan kata-kata dilindungi, akhirnya masyarakat tidak berani untuk masuk atau bercocok tanam. Betul. Itu ada beberapa perempuan. Justru itu dari perempuan bukan dari laki-laki gitu. Yang datang ke rumah saya untuk mengatakan bantu kami Kak Meva. Saya juga agak bingung karena kita nggak bisa bergerak sendiri kalau untuk itu bukannya hal yang kecil tapi itu hal yang besar gitu kan. Jadi saya melihat perempuan-perempuan di sini memang gigih mempertahankan tanah adatnya, hutan adatnya. Saya melihat seperti itu. Berarti kesadaran itu udah tumbuh kan? Iya, tanpa kita sadari mereka udah tumbuh karena sadar dan bahkan merasakan gitu Bu ya. Karena mereka merasa dirugikan ya. Jadi timbul sendiri perlawanan itu. Dan pendapatan mereka juga dari hasil Nah, untuk teman-teman yang mau mengetahui apa sih hutan adat, apa sih hutan lindung, itu searching sendiri ya. Kami nggak bisa menjelaskan di durasi yang sangat singkat ini, gitu Bu ya. Kalau kita jelasin lagi nanti, tapi teman-teman coba mencari tahu dan bisa menjadi bahan edukasi yang baru. Apa perbedaan antara hutan adat dan hutan lindung. Nah, jadi kalau menurut Bu Kartini, ada nggak gerakan seperti itu? Gini, saya mau jawab ini dulu sedikit. Kalau menurut saya, hutan orang Lampu U itu jantungnya orang Lampu U juga. Ya. Jadi kehidupan orang Lampu U dulu memang sangat berpengaruh, sangat terpaut dengan gunung. Nah, bahkan dulu orang-orang di sini rumahnya sudah dikatakan orang kaya lah. Di Lunga ini yang ramai jadi haji dan hajah, ya di Lampu U ini. Kenapa? Karena memang hasil gunung itu sangat mendukung perekonomian masyarakat Lampu U. Mereka bisa beli mobil, beli Honda, bisa menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Itu dari gunung sumbernya. Jadi bisa karena memang cengkeh dulu sangat berharga mahal ya. Harganya mahal. 1 kilo cengkeh, 1 mayam emas. Kalau sekarang nggak ada kayak gitu. Jadi bisa kita bayangkan lah, misalkan status hutan itu diubah menjadi hutan lindung itu sangat berbahaya dan sangat terusik. Orang-orang Lampu sangat terusik, sangat tidak nyaman dengan predikat itu. Dan ini sangat menarik lagi bahwa kemudian saya juga mengetahui bahwa ada kelompok Sambino. Nah, jadi saya sebagai masyarakat yang baru datang sini nih, saya melihat apa itu Sambino. Jadi Sambino nih apa sebenarnya? Apa tugas mereka? Siapa mereka? Dari mana mereka datang? Dan siapa saja yang terlibat dalam kelompok Sambino ini? Silakan, siapa dulu? Bu Kartini ya. Sepengetahuan saya ya. Sambino, Bino itu perempuan. Kalau orang Bino yang dikatakan orang Bino berarti perempuan. Berarti Sambino itu pasangannya Samlaku, ya kan? Sambino, Samlako. Ya, ada Bino, ada Lako. Suami, istri.
ada orang perempuan, ada orang laki-laki. Jadi Sambino kalau nggak salah saya itu merupakan ketuanya ataupun petuha adat. Yang bisa mengayomi adat Lampu U. Berarti orang tua yang dituakan. Yang dituakan. Ya. Dan jadi referensi orang yang dan patokan. dituakan. Ya, begitu. Saya masalah dalam adat dulu kami di Lampu ini, kalau acara Maulid itu dari dulunya memang nggak ada yang semacam begitu. Kalau kami mengantar idang ke Menasah, saya ada satu desa 50 idang. Itu 10 idang diambil untuk orang perempuan. Orang perempuan. Nah, mungkin Kak Mepa nggak pernah terundang kayak gitu kan? Nggak tahu. Ada misalnya idang 50 itu 10 untuk perempuan. Yang perempuan, yang ketua ataupun ibu kecil dari desa itu mengundang desa yang lain, perempuan desa yang lain. Misalnya satu idang. Apa 8 orang, apa 10 orang. Itu kapan terjadi setelah tsunami kayak gitu. Wah. Berarti ada ya, berarti perempuan memang kalau di Lampu alhamdulillah bukan setara, memang nggak setara perempuan dengan laki-laki, nggak setara itu. Karena laki-laki tetap laki-laki, ya, perempuan bukan tetap di bawah maksudnya. Itu agak beda sedikit. Tetapi dalam hal ini perempuan juga dilibatkan dan juga mendapat perlakuan yang sama dengan laki, walaupun nggak sama. Oke. Keren berarti Kak, keren. Dan siapa saja nih yang terlibat dalam Sambino nih? Apakah ada proses ya atas nama perempuan dia sudah balik disebut Sambino ataupun ya dengan umur berapa gitu? Sambino yang pertama sekali itu orang yang lebih baik orang yang tua di antara itu, bukan sepuh, bukan. Bukan yang sepuh, tetapi orang yang dianggap berpengalaman lah. Ya. Dan mengetahui proses adat. Kalau tuha itu misalnya kalau tuha tuha ilmu yang pertama. Tuha umur. Tuha harta. Nanti kalau kemana-mana, kalau nggak ada uang bisa dengan mobil dia. Dengan dia. Ilmu juga ada, bukan sembarang tuha. Ya, tapi umurnya tidak mesti tua. Ada juga orang muda yang sudah dituakan. Mungkin nggak ada orang lain juga. Begitu. Nah, oke teman-teman. Tadi teman-teman juga mendengar tentang hidang. Hidang itu apa sih? Nah, hidang itu adalah kalau teman-teman ke Aceh, setiap Maulid itu kami menghidangkan hidangan yang besar itu. Dan di situ talam ya. Ada sebuah talam dan situ terdapat nasi, lauk pauk gitu ya, Bu ya. Dan itu dibagikan ke seluruh masyarakat di kampung bahkan di luar kampung itu sendiri. Nah, itu dia. Dan ada hal yang lebih menarik lagi ya. Jadi tadi menarik terus nih teman-teman. Karena memang pembahasan dari awal sampai terakhir sangat menarik. Dan sebelumnya saya juga mengetahui bahwa ada rancangan kanun mukim yang kanun itu ya suatu khususan yang diberikan ya, untuk Aceh, dan kita kayak kanun itu sebagai semacam undang-undang yang bisa mengatur tentang ya tata negara, kemudian mengatur tentang struktur dan pembatasan yang lainnya, kewajiban dan hak-hak yang lainnya dan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ibu sepakat dengan kanun tersebut, lahirnya kanun tersebut, atau bagaimana pandangan Ibu terhadap kanun tersebut? Kita mulai dari Ibu Naifa dulu. Saya sepakat dengan kanun yang sekarang udah disahkan belum kan kanun itu kan? Masih duduk ya? Maksudnya sih belum. Saya sepakat dengan kanun tersebut, dengan isi-isi kanun tersebut ya. Karena saya berbicara perspektif perempuan, di kanun itu jelas ada pelindungan untuk perempuan, ada pelindungan untuk adat, ada pelindungan untuk tanah ulayat gitu. Jadi saya sepakat dengan kanun tersebut. Lebih bagus kok, lebih cepat disahkan ya, apalagi kan
mungkin saya lari dari topik. Saya mendengar ada kincir angin gitu kan sekarang ini. Mungkin dengan kanun itu disahkan, kincir angin bisa jadi nggak jadi didirikan gitu. Iya. Tapi saya nggak tahu. Oke, Atau oke. jangan-jangan memang tetap Waduh. didirikan, tapi Iya, kita iya. udah ada aturan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya saya sepakat bila kanun itu lebih cepat disahkan. Gitu. Kalau itu pendapat saya. Kalau Bu Karni, Mungkin hampir sama juga. Gini samanya. Kami orang perempuan nih ada desas-desus. Kalaupun nggak di depan forum, kami tetap ngomong-ngomong di belakang. Apa ngomongnya? Seandainya kincir angin itu berdiri di lampu ini, mungkin kami kepanasan. Kepanasan apa? Hati panas. oh iya, yang padahal kincir angin hasilkan angin, tapi kepanasan ya. Kepanasan. Hatinya panas gitu. Begitu. Kalau kincir angin berdiri, otomatis gunung juga akan reli namanya. Ya, betul. Hancur ya. Hancur. Ya. Kalau sudah nanti ada kincir angin, jalan sudah bagus yang pertama dulu. Itu sudah rusak yang pertama dulu. Ya. Hasil kebun kami Hilang. juga bisa hilang gara-gara itu. Ya. Itulah untuk ke depan sudah dipikirkan itu hancur. Makanya dari dulu orang nggak bikin, kalau ke gunung tuh jalannya mungkin jalan setapak. Kenapa? Biar pencuri nggak bisa lewat. Oh. Ya, kalau jalannya sudah bagus, sudah bisa atret mobil nanti. Orang yang jaga durian dari segini sampai jadi buah durian jatuh, sudah orang yang punya nanti. Kasihan dong orang yang jaga durian, hasil kebun kita yang lain, Ya. kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman melihat bahwa isu dibangunnya kincir angin ya Bu ya, Ya. itu sebagai wah nanti lampu bakal Ancaman. indah, Ancaman tuh. indah bakal ada suatu destinasi wisata yang baru. Tapi ingat, ada orang-orang yang dirugikan di sini. Nah itu teman-teman. Jadi jangan cuma lihat indah-indah doang Bu ya. Iya. Tapi ada soal lain, ada hak-hak lain yang dirugikan. Nah teman-teman, pada akhirnya kita bisa mendengar dan bisa menambah wawasan yang baru ya terkait bagaimana keterlibatan perempuan dalam masyarakat adat dalam kegiatan adat. Nah terakhir nih Bu nih, ada gak harapan yang bisa Ibu curahkan di sini ya untuk terutama untuk pemerintah, yang kedua untuk ya penonton-penonton ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Silakan. Kalau saya pribadi, kalau memang bisa dicabut, izin kincir angin itu bagusnya dicabut. Kenapa? Bila memang terjadi kincir angin di Lampu U, pertama mata pencarian nelayan itu hilang. Karena kebisingan itu ikan-ikan akan lari. Otomatis masyarakat yang memang mata pencarian nelayan itu hilang sumber penghasilannya. Itu satu. Yang kedua, mungkin saya untuk perempuannya ya, dengan disahkannya kanun mukim, saya berharap mukim adanya rumah aman untuk perempuan. Karena kita tahu banyak kasus kekerasan yang terjadi, tapi itu nggak nampak. Ibarat gunung es gitu. Jadi dengan adanya rumah, saya berpikir dengan adanya rumah aman, berarti perempuan berpikir, oh mukim Lampu U kayaknya perspektif perempuan gitu. Kenapa? Karena ada tempat rumah yang memang melindungi kaum perempuan. Jadi saya berpikirnya kok memang bisa disahkan kan itu dipercepat, ya lebih bagus gitu. Kok memang kincir angin izinnya bisa dicabut, ya lebih bagus lagi. Kok memang perempuan-perempuan ini kita ajak bagaimana caranya mungkin suara perempuan akan didengar. Apa perlu, bukan advokasi, apa perlu kita datangi kantor bupati, kita ajak perempuan untuk minta dicabut izin kincir angin yang ada di Lampu. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Untuk harapan untuk saran ataupun ya untuk ibu-ibu di luar sana, apakah ada gitu? Apakah semangat nih Bu nih? Semangat ibu-ibu itu. Karena kaum ibu-ibu nih kalau udah bergerak, oh mak kita semua mau dia pejabat minggir nih ibu-ibu itu. Mungkin kalau untuk kaum perempuan, saya berharap
ibu-ibu itu nggak sendiri. Banyak teman-teman, lembaga-lembaga, orang-orang yang akan membantu mendukung kegiatan ibu-ibu yang itu positif gitu. Apalagi melindungi kampung gitu kan. Jadi semangat, tidak sendiri, kita nggak boleh apatis gitu. Kalau kita semangat, kita bersatu, yakin itu bisa kita atasi. Nah, kalau Ibu Kartini sekarang, Ya, silakan Bu. kalau menurut saya, kalau bilang masalah perempuan ya, berhasilnya Nabi Yusuf itu berkat istrinya. Yeah. Berkat dari istrinya sebelum jadi istri, ibu angkat. Sampai akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul, bahkan seorang raja. Ada perempuan yang sangat bijak, yang sangat cantik, yang sangat cerdas di belakangnya. Siapa itu? Istrinya Nabi Yusuf, Siti Zulaikha. Berarti kalau kita kaitkan dengan kasus di Lampung sekarang, perempuan-perempuan Lampung sekarang memang sudah bersatu. Itu yang kincir angin mereka itu tidak menginginkan. Kenapa? Karena masa depan anaknya juga di gunung. Sekarang ya mereka itu pergi ke jadi pedagang, sebentar itu pedagang. Mungkin suatu saat itu pantai itu nggak ada lagi. Kemana mereka akan kiblatnya, mencari nafkah kemana mereka? Kalau jadi ASN payah sekarang. Kalau bukan ke gunung, ke sawah, dan kebun. Begitu. Jadi perempuan Lampung ini sangat mendukung kanun yang insya Allah akan disahkan itu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bu Kartini, sangat berapi-api ya teman-teman ya. Dan saya pun mendengar sebagai host pun sangat wah, semangat itu bukan hanya mengalir di antara dua perempuan ini. Di hati saya juga semangat dikorbankan dan terbakar-bakar gitu. Jadi pada akhirnya kita menutup podcast kita pada hari ini, pembicaraan yang sangat menarik, yang sangat ya saya rasa teman-teman akan menambah wawasannya, penalaran kritisnya tentang gerakan perempuan yang ada di Lampung. Saya Agil Himam, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang tung tang gedang dang dang daga daga dum gedam dam dam tung tang daga daga dum tung wow 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 Pro Justisia.